Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Puji Tuhan, hari ini kita berjumpa kembali dalam renungan pagi kita. Bacaan Alkitab kita hari ini tiba pada kitab 1 Korintus pasal yang ke-14. Pokok renungan kita terambil dari ayat yang ke-1. Demikian bunyi firman Tuhan. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Judul renungan kita hari ini adalah karunia roh dan keutamaan kasih. Bapak Ibu yang terkasih, dalam konteks kehidupan rohani, pembahasan tentang karunia-karunia roh menjadi sangat penting. Dalam 1 Korintus 12, Paulus menekankan agar umat Kristen memahami kebenaran tentang karunia-karunia ini. Karunia roh diberikan kepada setiap orang percaya untuk membangun tubuh Kristus, yaitu gereja. Hal ini menunjukkan betapa besar kasih dan perhatian Tuhan kepada umatnya. Karunia-karunia roh mencakup berbagai aspek, mulai dari hikmat, pengetahuan, iman, hingga penyembuhan dan mujizat. Masing-masing karunia memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda, namun semua saling melengkapi. Semua karunia ini tidak hanya bermanfaat bagi individu, tetapi juga untuk menghimpun komunitas yang lebih kuat dalam iman. Penting bagi kita untuk menyadari bahwa karunia roh bukanlah prestasi atau pencapaian pribadi. Sumber dari semua karunia ini adalah Roh Kudus yang mengatur dan menentukan kepada siapa karunia tersebut diberikan. Oleh karena itu, sikap rendah hati dan keterbukaan sangat diperlukan dalam menggunakan karunia-karunia ini, agar tidak menimbulkan perpecahan di antara umat percaya. Paulus menjelaskan betapa agungnya kasih. Ia memberikan sebuah perintah yang jelas, kejarlah kasih itu. Ini bukan sekedar ajakan, tetapi sebuah dorongan untuk secara aktif mengejar dan mengupayakan kasih sebagai prioritas utama dalam kehidupan kita. Kasih yang dimaksud bukanlah kasih biasa, melainkan kasih agape, kasih tanpa syarat yang rela berkorban, yang berasal dari Allah. Setelah menekankan pentingnya kasih, Paulus mengarahkan perhatian pada karunia-karunia roh. Ia tidak menyangkal nilai karunia roh, tetapi ia menempatkan dalam perspektif yang benar. Karunia roh seperti berbicara dalam bahasa roh, menyembuhkan dan bernubuat adalah anugerah dari Allah untuk membangun jemaat. Namun Paulus menegaskan karunia-karunia ini harus digunakan dalam kasih. Tanpa kasih, karunia-karunia ini menjadi sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan perpecahan. Dalam konteks ini, Paulus memberikan penekanan khusus pada karunia bernubuat. Bernubuat di sini tidak selalu meramal masa depan, tetapi lebih kepada menyampaikan firman Tuhan untuk membangun, menasihati, dan menghibur jemaat. Paulus membandingkan bernubuat dengan berbicara dalam bahasa roh. Ia menyatakan bahwa berbicara dalam bahasa roh memang berguna untuk membangun diri sendiri, tetapi bernubuat jauh lebih berguna karena membangun seluruh jemaat. Bapak Ibu yang terkasih, dalam era modern ini banyak tantangan yang dihadapi oleh gereja. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan karunia-karunia roh sangat relevan. Ketika setiap anggota gereja menjalankan karunia yang telah diberikan, kita tidak hanya dapat menguatkan satu sama lain, tetapi juga membawa terang bagi dunia ini.
Semoga dengan mengenali dan mengembangkan karunia-karunia roh, kita dapat mewujudkan kasih Kristus dalam tindakan kita dan membawa perubahan yang positif dalam masyarakat di sekitar kita. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.